Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman salih dan salihah? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga keluarga, ayah, bunda, kakak, adik, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, kita sudah memasuki sanlat hari kedua. Semoga teman-teman bisa istiqomah dan bisa melakukan saum Ramadan ini sampai selesai Ramadan. Baik, teman-teman soleh dan solehah, sebelum Ibu memberikan sedikit materi yaitu tentang Ramadan mengajar kejujuran. Gimana teman-teman? Sudah siap untuk menyimak video yang akan Ibu sampaikan? Baik. Untuk itu, teman-teman silakan mempersiapkan alat tulisnya ya, dan tentunya menyimak dengan baik. Ya. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu ada sedikit yel-yel untuk teman-teman solih dan solihah ya. Nah, untuk itu dengarkan baik-baik ya. Nah, yel-yelnya seperti ini. Kalau Ibu bilang anak hebat, teman-teman jawab semangat. Iya teman-teman ya. Kemudian kalau Ibu bilang Ramadan datang, teman-teman bilang siap. Oke? Oke, siap ya. Kita coba. Anak hebat, semangat. Oke. Ramadan datang, siap. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah masih semangat ya untuk satu materi doang atau Ustaz? Ya. Satu materi itu tentang Ramadan mengajarkan kejujuran. Teman-teman, kalau ditanya mudah gak sih menjadi atau mencari orang yang jujur? Nah, jawabannya adalah ada satu kisah. Ya, ada satu kisah. Teman-teman soli dan solihah nanti bisa mengambil dari kisah ini untuk meneladani, ya, untuk meneladani ternyata memiliki sikap jujur itu ya sangat mudah asalkan kita istiqomah. Ya. Kisahnya adalah Imam Syafi'i sewaktu masih kecil. Ya teman-teman solih ya. Sekitar umur 9 atau 10 tahun teman-teman solih dan solihah. Ya. Nah, waktu itu Imam Syafi'i kecil sudah belajar berdagang. Belajar berdagang yang pada satu hari Imam Syafi'i ikut rombongan para pedagang ya untuk menjual barang dagangannya. Namun di tengah perjalanan rombongan dagang Imam Syafi'i ini dihadang oleh para pencuri. Ya, para pencuri menyetop rombongan pedagang tersebut ya, di mana di sana ada Imam Syafi'i yang waktu itu masih anak-anak. Semua barang dagangan itu diambil oleh para perampok tersebut. Nah, tibalah ketua perampok ini menghampiri Imam Syafi'i. Pada saat itu Imam Syafi'i bertanya, "Wahai anak, adakah harta yang kamu miliki?" Si ketua perampok itu bertanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ingat akan pesan ibunya yang harus berkata jujur dimanapun dan kapanpun. Ketika ditanya seperti itu, Imam Syafi'i menjawab, "Iya, saya memiliki harta di dalam saku saya."
Dia langsung menunjukkan ke dalam sakunya, di dalam kantong bajunya, bahwa di dalam kantong baju ini, di dalam saku ini ada harta yang sangat banyak. Tapi kemudian salah satu anggota perampoknya menertawakan. Dia menertawakan, "Wahai anak kecil, kamu ini sudah berbohong." Jadi dianggapnya Imam Syafi'i ini adalah berbohong, ya. Nah, dikatakan berbohong, Imam Syafi'i ini tidak terima, ya, bahwa dia mengatakan jujur, mengatakan apa adanya, bahwa memang betul ada harta di dalam sakunya. Dan ternyata begitu dikeluarkan, benar-benar ada harta itu. Tidak bohong ternyata Imam Syafi'i tersebut. Namun teman-teman, qadarullah, di balik kisah ini, ketua perampok itu mendengar kejujuran Imam Syafi'i ini sangatlah terpukau, sangat takjub dengan sikap anak kecil yang jujur ini, yaitu Imam Syafi'i. Nah, dari peristiwa ini Imam Syafi'i memberikan keteladanan, yaitu berupa sikap jujur. Dan akhirnya apa, teman-teman sholih dan sholihah? Ketua perampok ini karena terpukau, karena terpesona dengan sikap Imam Syafi'i ini, akhirnya dia menyadari akan perbuatannya ini. Akhirnya apa, teman-teman sholih dan sholihah? Semua barang dagangan yang sudah diambil, dirampas oleh anggotanya, oleh teman-teman perampok lainnya, itu dikembalikan lagi oleh pemiliknya. Nah, saat itu perampok tadi, khususnya ketuanya, tidak lagi mengulangi perbuatannya. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa ambil sebuah pelajaran, bahwa ternyata dengan berbuat kejujuran itu bisa mendatangkan kebaikan untuk orang lain, bisa mendatangkan hidayah untuk orang lain. Ini, teman-teman, sesuai dengan hadis Nabi, bahwa yang namanya kebaikan itu kejujuran, ya, yang namanya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Nah, ini sebuah hadis, ya, teman-teman sholih dan sholihah, ya, bahwa di dalam bulan Ramadan ini, ya, sikap jujur itu merupakan sikap yang sangat dibutuhkan, karena bisa jadi di siang hari, ya, sangat panas, ya, teman-teman bisa saja melakukan misalnya di dapur ada air minum, semua keluarga tidak tahu, kemudian teman-teman minum seteguk air, ya, dan tidak ada yang melihat, ya. Nah, disinilah, ya, kejujuran teman-teman di bulan Ramadan itu bisa dibuktikan bahwa memang kejujuran itu sangatlah penting di bulan Ramadan ini. Mungkin itu, ya, teman-teman sholih dan sholihah, semoga bermanfaat. Dan Ibu ucapkan selamat menjalankan ibadah berbuka puasa bersama keluarga, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.